Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari RTD Rayton. Ini adalah sebuah mini proji atau mini projector dengan brand RTD Rayton. Untuk tipenya itu adalah A8. Mini projector RTD dengan tipe A8 dan untuk model soketnya di sini H4 ya. Harganya di 555.000 untuk sepasangnya dan garansi selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi ini adalah mini projector dari RTD Rayton dengan tipe A8 dengan soket H4. Cukup lama sekali saya nggak review mini proji, dan kali ini saya berkesempatan untuk review mini projector dari RTD Rayton dengan harga 550.000 sepasangnya. Apa sih yang ditawarkan dari produk ini? Langsung saja kita review pada video ini ya. Dan nanti saya coba test drive langsung di video ini ya. Di sini ada user manualnya dan untuk kartu garansinya ada di sini juga. Garansinya selama 1 tahun. Di dalam dusnya sudah ada sepasang LED RTD Rayton mini projector dengan tipe A8-nya ya. Saya sudah beberapa kali untuk review mini projector dari RTD Rayton ini ya. Untuk RTD Rayton ini banyak mengeluarkan produk mini projectornya, dan ini adalah salah satunya. Di dalamnya ada 2 pits untuk mini projector RTD Rayton. Untuk kelengkapannya dia ada 2 mini projector A8-nya, kemudian di sini ada skrupnya juga, ada beberapa skrup, dan dia sudah dilengkapi dengan obeng plus. Jadi untuk kelengkapannya lengkap. Ini saya coba ambil salah satunya. Untuk bentuk dari RTD Rayton mini projector A8-nya seperti ini, dan untuk lensanya ini tergolong kecil ya. Jadi kalau untuk di mobil maupun di motor yang soket H4 ini tentu saja bisa digunakan, walaupun untuk pelobangan headlamp itu sempit atau nggak besar seperti di mobil LCGC ya, di Sigra, Calya atau Agya ataupun Ayla yang masih menggunakan bohlam H4. Ini pastinya cocok, karena kalau untuk mini proji ini ada yang lebih besar dari ini ya bentuknya, dan itu jarang bisa dipakai di mobil-mobil tersebut. Tapi kalau ini karena ukurannya kecil, pastinya ini bisa masuk. Dan di belakangnya sudah dilengkapi dengan kipas, drivernya dia eksternal. Untuk soketnya sendiri di pelapak penjualannya hanya tersedia soket H4 seperti ini, atau untuk multi reflektor ya. Dari driver ke mini projectornya ini bisa kita lepas, dia menggunakan soket konektor kabel yang waterproof. Kita coba lihat dari kualitasnya ya. Kalau untuk kualitasnya kebanyakan dari produk-produk RTD Rayton itu tergolong bagus ya untuk kualitasnya, dari pengecatan dan potongan-potongan heatsink. Kipasnya ini juga bisa kita lepas dengan diputar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau untuk penyambungan kabel ke kipasnya dia nggak pakai kabel. Nah ternyata dia nggak pakai kabel ya, dia pakai pin soket seperti ini. Jadi nggak pakai kabel untuk pemasangannya. Untuk lempengan soketnya ini kita bisa adjust ya. Nah bisa di adjust ya dengan cara ini, bautnya kita coba longgarin. Ini sudah disediakan untuk obengnya. Biasanya untuk peletakan atau penggunaan di mini projector seperti ini, pada saat sudah terduduk cahayanya itu atau cut off-nya itu jadi miring ya. Jadi ini bisa kita setel dengan melonggarkan skrup di bagian sampingnya ini, dan ini bisa kita adjust atau putar seperti ini nih. Dan untuk mini projector ini dia bisa low beam dan high beam ya. Untuk di low beam dia menggunakan reflektor sendiri dan dipantulkan melalui lensa yang kecil di bagian depannya ini. Namun untuk di mode high beam dia masih mengandalkan reflektor di headlamp. Untuk chips emitter di bagian bawah dia pakai yang 1570 punya ya, 3 core. Kalau yang di bagian atas dia pakai yang 3570 ya, di 6 core nih kalau nggak salah, karena saya agak susah ngintipnya. Bisa ngintip dari lensanya saja. Saya coba ukur untuk diameter lensanya, ini hanya di 2,5 cm ya. Ini untuk reflektornya dia masih menggunakan plastik, kalau nggak salah ini plastik, tapi plastiknya ini sudah tahan panas atau high temp ya. Kalau dari kualitas jujur saja ini terlihat bagus dan terasa premium sih. Nah bagaimana dengan powernya? Kalau saya baca di lapak penjualannya ini powernya di 26 watt ya. Namun di video ini saya langsung tes untuk power pada mini projector ini. Tapi sebelum itu saya tadi lupa untuk ukur dari bagian lempengan soket ke ujung lensanya. Ini di 6,1 cm, dan kalau untuk panjang keseluruhan ini di 10,3 cm.
Jadi ini tergolong cukup kecil ya, atau mini proyektor yang tergolong kecil. Biasanya kalau mini proyektor agak besar lensannya ya. Dan sekarang kita coba ukur real powernya. Oke, sekarang kita lanjut untuk hitung real power pada mini proyektor RTD Rayton A8 ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,6 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Mini proyektor ini bisa bekerja di arus DC, jadi dia nggak bisa bekerja di arus AC. Ini wajib DC ya, baterai aki 12 volt DC dengan tegangan 9 sampai 24 volt. Jadi ini di mobil truk juga bisa digunakan karena bisa bekerja di tegangan 24 volt ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Ini untuk cahaya low beam saya bisa tunjukkan langsung dari sini, tapi kalau untuk cahaya high beam dia nggak bisa ditampilin di sini atau nggak bisa ditunjukin langsung di sini ya, karena untuk cahaya high beamnya atau emitter LED di mode high beam dia harus dipantulkan ke reflektor langsung. Kita coba di mode low beam. Low beamnya start di 25, sekian watt ya. Jadi untuk real wattnya itu ya sekitar 26 watt sesuai yang tertulis di lapak penjualannya di bagian low beam. Untuk di high beam di 36 watt. Jadi di mode low beamnya seperti ini. Untuk emitter LED high beam dia mati ya, nggak nyala. Cut off nya itu RHD ya, atau jenjang yang lebih tinggi sebelah kiri. Dan ini kalian bisa perhatikan ya, walaupun untuk lensanya itu kecil tapi outputnya ini lumayan lebar ya. Dan kalau dilihat di sini terlihat ini cut off-nya tergolong cukup rapi ya nih. Dan ini lurus ya, cut off-nya lurus, cahayanya juga terlihat terang. Untuk di power sekarang sudah di 24,9 watt, bisa dibilang 25 watt ya. Pada saat high beam emitter LED di posisi bawah atau untuk lampu jauhnya baru nyala ya. Nah seperti ini nih. Untuk di bagian bawah kalian bisa lihat pantulan cahayanya karena dia masih menggunakan reflektor bawaan di headlamp ya. Di low beam 24 watt sekarang, yang startnya tadi sekitar 26 watt. High beam di 35 watt, yang startnya tadi 36 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu naiknya 10 watt. Dan pada saat high beam itu cahaya low beam nggak mati ya, masih tetap nyala. Dan saya coba analisa apakah pada saat mode high beam dinyalakan di cahaya low beam akan redup apa tidaknya ya. Ini low beam, high beam nyala, agak sedikit redup tapi nggak terlalu banyak ya, sedikit. Kalau diperhatikan betul baru kelihatan agak redup sedikit, tapi kalau sekilas saja ini terlihat nggak redup sih. Tapi ya ada sedikit ya, nggak banyak nih, bisa kalian perhatikan cahaya tebal di bagian tengah ya. Nah pada saat high beam baru sedikit agak ngeredup ya, tapi nggak banyak. Ini low beam, ini high beam. Oke, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil dan coba saya ukur panasnya juga nanti. Ini kipasnya di bagian belakang dan untuk putarannya terlihat kencang, hembusannya juga ini kencang. Oke, jadi ini sudah lebih dari setengah jam saya nyalain dan untuk powernya itu stabil di angka 23,8 watt. Yang startnya itu sekitar 26 watt, turun hanya sekitar 2-3 watt. Dan ini tergolong cukup stabil ya. Di posisi low beamnya 23,8 watt stabil dan posisi high beam di 34,6 watt, yang startnya tadi di 36 watt. Jadi untuk mini proyektor dari RTD Rayton dengan tipe A8 ini powernya tergolong cukup stabil dan hasil saya juga masih terlihat terang ya, seperti saat dinyalain tadi nih. Ini high beam, ini low beam. Coba kita ukur panasnya. Untuk nyalanya ini sudah setengah jam lebih ya. Di bagian bodi kipasnya ini di 40 derajat Celcius, 40-an derajat Celcius. Untuk di bagian tengahnya di 55, 65. Oke, di dekat batangan LED-nya di 77, 78. Untuk peredaman panasnya ini tergolong cukup bagus di antara 70-an derajat Celcius untuk mini proyektor. Karena untuk body heatsinknya kan nggak terlalu besar ya, jangan samakan dengan proyektor biled. Kalau proyektor biled kan body heatsinknya besar, ini kan body heatsinknya hanya di bagian ini saja nih.
Tapi untuk peredamannya itu tergolong cukup bagus di 78 derajat Celcius di bagian dekat LED-nya ya. Jadi untuk peredaman panas tergolong cukup bagus, dan untuk powernya tergolong cukup stabil untuk mini proyektor RTD Rayton A8 ini. Nah, sebelum saya ukur luxnya dan tunjukkan hasil test drive-nya untuk mini proyektor RTD Rayton A8 ini, saya coba tunjukkan cara instalasi atau pemasangannya di headlamp mobil. Ini ada headlamp mobil Suzuki Swift dengan soket headlampnya itu H4, karena untuk mini proyektor ini dia khusus untuk di mobil atau di motor yang soket H4 dual beam atau multi reflektor ya. Kebetulan di headlamp ini ada payung reflektornya, ini bisa kalian lihat di dalamnya untuk melindungi bohlamnya ya. Jadi dia ada payung reflektornya. Kalau payung reflektornya ini terpasang, kita nggak bisa pakaiin untuk mini proyektor seperti ini, karena untuk cahaya low beamnya atau lensanya ini jadi ketutup ya. Jadi untuk payung reflektor ini harus kita lepas dulu. Di beberapa mobil ada pakai seperti ini, dan beberapa mobil lagi dia nggak ada pakai ya. Jadi kalian bisa cek apakah dia menggunakan payung reflektor atau tidaknya. Kalau misalnya ada, kita bisa lepas sebenarnya, tapi di beberapa mobil lagi untuk melepasnya kita harus melepas mika headlamp ini nih. Tapi kalau di mobil ini dia nggak perlu dilepas, kita bisa lepas dari belakang. Ini saya coba tunjukkan instalasinya ya. Ini sengaja saya tunjukkan dengan headlamp terlepas seperti ini biar mudah untuk pengambilan gambarnya. Misalnya kan ini untuk soket lampunya kan terpasang di lampu ya, kita harus cabut dulu dengan cara ditarik. Biasanya ini agak keras, tapi kalau untuk narik agak keras itu kita goyang-goyangin sedikit dan tarik ke belakang gini. Oke, misal kalau sudah terlepas, baru kita lepas untuk karetnya. Karetnya kita lepas dengan cara ditarik, dan untuk pengait bohlamnya ini kita lepas seperti ini, dan baru kita tarik untuk bohlam halogennya, karena untuk standar di headlamp ini dia pakai bohlam halogen H4 seperti ini yang 60/55 watt. Jadi kalau untuk konsumsi daya ini jauh lebih rendah ya, setengah dari bohlam standarnya. Sebelum kita masukin sini, karena di headlamp ini pakai payung reflektor seperti ini yang harus kita lepas ya. Ini baut di bagian belakang ini kita buka dulu untuk melepas payungnya. Oke, jadi bautnya sudah saya lepas. Biasanya untuk payung reflektornya ini ada yang lebih besar dari lubang headlampnya ini ya. Kalau misalnya lebih besar, kita bisa pakai tang seperti ini. Nah, ini tang bisa kita jepit, kita bengkokkan untuk payung reflektornya biar dia lebih kecil dari lubang headlampnya. Tapi karena ini dia bisa keluar tanpa harus dijepit atau di press, bisa saya tarik dan bisa keluar. Jadi untuk payung reflektornya bisa kita lepas dari belakangnya. Setelah terlepas seperti ini, baru kita pasang untuk mini proyektornya. Nah, seperti ini dia bisa terduduk, dan pasang untuk pengait bohlamnya seperti ini. Sudah terpasang, kita pasang untuk karetnya langsung. Tapi di sini sebaiknya untuk kabel mini proyektornya kita keluarin dulu melewati lubang karetnya seperti ini. Oke, jadi sudah terpasang seperti ini, baru kita pasang untuk fannya. Memang dia agak sempit ya posisinya, karena ini agak sempit kalau kabelnya lewat dari lubang, makanya saya lewatin ke bawah saja seperti ini. Tapi dibuat ke bawah ya, jangan ke atas biar nggak kemasukan air seperti ini. Baru kita masukin untuk kipasnya. Oke, kita putar kipasnya searah jarum jam dan sudah terpasang sampai mentok ya. Untuk posisinya jadi seperti ini nih. Jadi ini sedikit tutorial cara pemasangan mini proyektor ini. Dia sebenarnya sama seperti pemasangan bohlam biasa, PNP tanpa harus merusak headlamp, tanpa harus melepas mika headlamp, dan sebenarnya ini nggak perlu juga dilepas headlampnya dari mobil. Kita bisa pasang langsung kalau headlampnya terpasang ya. Ini sengaja saya lepas biar mudah untuk menunjukkan cara pemasangannya. Sekarang saya pasang headlampnya dan kita coba ukur luxnya, dan saya tunjukkan cahayanya di jalan. Saya akan langsung test drive. Simak terus video ini. Oke, jadi untuk mini proyektor RTD Rayton A8 nya sudah saya pasang di mobil ini, dan untuk penampakannya kalau sudah terpasang dan nyala lampunya seperti ini ya. Sekarang kita coba lihat untuk hasil sorotan cahayanya. Ini adalah hasil sorotan cahayanya di bagian low beam. Dan di sini kalian bisa perhatikan untuk cut off-nya ini tajam juga rapi sekali ya.
Dan di sini kalian bisa lihat untuk rata cahayanya tergolong merata ya. Ini bisa kalian lihat ya. Dan untuk foregroundnya atau tinggi atas bawahnya ini terlihat tinggi sekali ya. Walaupun lensanya kecil tapi outputnya di sini lebar, samping kiri kanan terlihat lebar dan atas bawah juga terlihat lebar. Untuk garis birunya walaupun dia lensanya clear tapi dia masih ada efek garis birunya di sini. Saya coba mode high beam ya. Nah, di sini mode high beamnya seperti ini ya. Jadi di mode high beamnya masih memanfaatkan reflektor di mobil ya. Jadi pastikan di reflektor mobil atau reflektor headlamp itu masih dalam keadaan bagus. Tapi kalau untuk low beam dia pakai pantulan cahaya sendiri. Untuk di mode high beamnya seperti ini dan padat sekali ya cahaya di mode high beamnya. Ini low beam, ini high beam. Setting jarak low beam ke high beam itu ada di baut bagian lempengan soket mini proyektornya ya. Di bagian atas itu kita setel, tinggal setel maju mundurnya untuk bisa cut off di low beam gak terlalu jauh atau gak terlalu dekatan untuk bagian cahaya low beam dan high beamnya. Nah, sekarang saya coba ukur luxnya berapa. Ini mobilnya saya mundurin dulu karena jarak dari dinding ke sini masih di antara 3 meter ya. Oke, sekarang saya coba ukur luxnya. Di sini jaraknya sudah 5 meter dari permukaan headlamp ke dinding di sana. Dan untuk di sebelahnya, ini headlampnya saya tutup cahayanya. Nanti pada saat saya tes itu hanya sebelahnya saja ya. Dan perlu diingat kalau untuk review lampu yang lain itu saya tes tanpa terhalang oleh kaca mika di mobil ya. Jadi di sini saya tes untuk jarak 5 meter, kemudian di sini posisinya terpasang di headlamp mobil dengan terhalang di kaca mika headlampnya. Jadi biasanya itu akan mengurangi intensitas cahaya sebesar 5-15%. Pertama kita coba di low beamnya ya. Untuk di cahaya low beamnya oke, 400, 500, sekitar 500, 544. Oke, di 500an lux ya. Saya coba ukur pengukuran maksimalnya. Untuk mini proyektornya ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai cahaya dan power yang stabil ya. Di mode low beam ini saya dapat 572 lux. Sekarang kita coba di mode high beam ya. Oke, sekarang sudah di posisi mode high beam ya. Low beam tadi 572, sekarang mode high beam. Wow, luar biasa di mode high beamnya yang tinggi ternyata ya. Karena di mode high beam dia masih memantulkan cahaya di reflektor headlamp. Jadinya dia bisa lebih tinggi ya. Oke. 4000 bagian sini yang titik fokusnya. Jadi untuk di mode high beam ini luar biasa ya, 4478 lux, luar biasa ya. Jadi di sini bisa kalian lihat di cahaya low beam ini cahaya high beam ya. Cahaya high beamnya di sini bentuknya itu persegi panjang, tapi ini untuk cahaya high beam tergantung di headlamp mobil ya. Namun untuk bentuknya nggak jauh-jauh sekali sih, atau kurang lebih seperti ini juga. High beamnya luar biasa, 4478 lux dengan pengukuran jarak 5 meter dan mini proyektornya terpasang di headlamp. Dan untuk high beamnya luar biasa ya. Ini jauh sekali peningkatan dari low beam ke high beam. Sekarang kita coba test drive bagaimana hasilnya.
Jadi setelah saya gunakan untuk mini proyektor RTD Rayton A8 ini, hasilnya di sini cukup memuaskan ya. Menurut saya ini cukup memuaskan dengan hasil terang seperti ini. Untuk cahayanya memang dia nggak terang-terang sekali, tapi kalau dibanding sama halogen standar untuk di mobil ya yang 60 per 55 watt, ini lebih terang dari halogen standar. Namun kalau dibanding sama yang proyektor biled 2,5 inci atau 3 inci di 30 watt ya memang dia kalah sih. Mengingat ini adalah sebuah mini proyektor dengan lensa di 1 inci ya. Overall untuk hasil terangnya tadi pada saat digunakan di dalam kabin dan saya bawa jalan malam ini, itu terasa cukup untuk terangnya. Cut off-nya rapi sih. Cut off-nya rapi, kemudian di posisi high beam-nya yang bagus menurut saya di sini. Nah, untuk posisi high beam-nya dia jauh ya, sorotan cahaya itu luar biasa jauhnya nih. Ini kalian bisa lihat bentuknya itu persegi kotak memanjang, tapi untuk bentuk seperti ini tergantung dari headlamp mobil. Kadang ada yang bentuknya itu fokus bulat ya, dan ada yang agak melonjong, tapi di mobil ini dia agak persegi panjang seperti ini. Tapi untuk hasil cahayanya ini lebih terang dari mode low beam-nya. Jauh sorotannya juga mantap nih. Bisa kalian lihat ya untuk hasil high beam-nya. Memang dia nggak tinggi ya, karena saya setting di sini agak rendah dan nggak terlalu jauh di posisi low beam. Ini bisa saya tinggikan sih, tapi di sini saya maunya seperti ini biar jarak sorotnya itu pas ke depan. Namun ini masih bisa saya tinggikan untuk di mode high beam-nya. Buat kalian yang ingin hasil seperti proyektor biled tapi nggak mau ribet untuk pemasangannya, cukup PNP seperti ini saja dan hasilnya bisa seperti proyektor biled. Memang untuk terangnya di sini nggak terlalu terang. Ini menurut saya cukup untuk sebuah lampu kendaraan di mobil, tapi dia lebih terang dari lampu standar sih. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Ini saya coba matikan kondisi seperti ini pada saat saya nyalain atau saya dim ya. Jadi bisa kalian lihat hasil dimnya seperti ini. Untuk garansinya selama 1 tahun ya. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini proyektor dari RTD Rayton dengan tipe A8 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.